Apa Anda sengaja melakukan itu, Nona? Tanya Raymond. Apa maksudmu? Zeva mengerutkan dahi. Mencium Tuan Kenzo Marino di belakang saya, jawab Raymond. Jadi kau mengintip ya? Zeva tersenyum miring. Saya tidak mengintip. Saya hanya tidak sengaja melihatnya dari spion yang ada di atas kepala saya, jawab Raymond. Sama saja, itu namanya mengintip. Apa maksudmu sengaja? Kau pikir aku ingin memamerkan kemesraan di depanmu, begitu? Bukan ya, aku melakukannya karena aku memang ingin melakukannya. Lagi pula, apa salahnya mencium pacar sendiri? Itu kan hal yang wajar, ujar Zeva. Benar, itu adalah hal yang wajar. Maafkan saya, Nona. Saya terlalu terkejut karena tidak pernah melihat Anda seperti itu sebelumnya. Saya selalu mengingat Anda sebagai nona kecil yang harus saya jaga. Saya tidak menyangka kalau akan tiba waktunya bagi Anda untuk menjadi dewasa. Lirih Raymond. Aku senang kau memikirkanku, tapi kau juga harus memikirkan dirimu sendiri. Apa kau benar-benar tidak memiliki keinginan untuk menikah? Atau setidaknya memiliki kekasih? Tanya Zeva. Umur saya sudah tidak layak untuk melakukan hal seperti itu, Nona, ujar Raymond. Tidak ada batasan umur untuk mengenal cinta, balas Zeva. Anda benar, sayalah yang tidak terlalu ingin memasuki dunia seperti itu. Saya sudah cukup puas dengan kehidupan saya sekarang. Kalaupun saya memiliki seseorang yang saya cintai, saya takut saya tidak memiliki banyak waktu untuk bersama dengannya. Karena pekerjaan saya yang mengharuskan saya terus berada di sisi Tuan Aguero. Kecuali beliau mengizinkan saya untuk pergi seperti ini. Selain itu, saya takut dia akan terlibat dalam bahaya besar karena pekerjaan saya ini, ujar Raymond. Aku menyuruhmu mencari pasangan bukan karena semata-mata untuk ada seseorang yang kau cintai, melainkan agar ada seseorang yang menemanimu menghabiskan masa tua bersama-sama. Saat Papa turun dari tahtanya nanti, kalian para pasukan khusus Aguero yang sebelumnya akan pensiun akan dipersilahkan keluar dari mansion, dan saat itu kau juga boleh hidup normal seperti warga New York pada umumnya. Kau akan punya rumah sederhana di mana kau bisa tinggal sendirian. Tapi apa kau bisa tinggal sendirian di rumah seperti itu? Kau harus memiliki seseorang untuk menemanimu agar kau tidak kesepian. Ya, mungkin seekor anjing jika kau tidak mau memiliki wanita. Zeva menoleh ke arah jendela yang ada di sebelahnya. Apa yang Anda katakan benar, Nona. Saya tidak berpikiran sejauh itu. Saya memang bermimpi untuk membangun rumah sederhana. Tapi saya tidak memikirkan betapa kesepiannya saya nanti. Kalau begitu, saya akan mengadopsi beberapa anjing dan kucing, balas Raymond. Anjing dan kucing? Maksudmu? Kau akan memelihara dua hewan bertentangan itu di saat yang bersamaan? Zeva tertawa kecil. Saya menyukai tantangan, Nona. Anggap aja saya sedang membesarkan dua orang anak yang tidak bisa diatur dan terus bertengkar. Raymond tersenyum kecil. Kalau begitu bagaimana dengan mengadopsi seorang anak? Tanya Zeva. Saya rasa saya belum siap dengan beban seperti itu. Saya takut menjadi ayah yang buruk untuk anak tersebut, jawab Raymond. Kau bahkan belum mencobanya. Bagaimana kau tahu kalau kau adalah ayah yang buruk? Papa dulu bilang saat aku dan Zafi lahir, dia belum terlalu siap menjadi seorang ayah. Dia hanya membanggakan dirinya sendiri karena mimpinya menjadi seorang ayah sudah tercapai. Tapi Papa tidak pernah menyerah dalam merawat kami. Dia bilang dia melihat banyak video tentang edukasi menjadi orang tua yang baik, agar kami tidak tumbuh menjadi anak dengan orang tua yang buruk. Kau harus mencoba dan yakin pada dirimu sendiri, ujar Zeva. Saya akan memikirkan saran Anda, Nona, balas Raymond. Pria itu menghentikan mobil begitu mobil tersebut sampai di depan rumah Zeva. Nona, sebenarnya saya masih belum percaya sepenuhnya pada Tuan Marino, ujar Raymond saat Zeva membuka pintu mobil. Membuat gadis itu tidak jadi keluar dari mobil dan menatap Raymond dengan lekat. Kenapa kau berpikiran seperti itu? Tanya Zeva. Butuh waktu setidaknya berbulan-bulan atau 1 tahun untuk membangun kepercayaan pada seseorang. Apalagi Anda sendiri tidak tahu bagaimana latar belakang Tuan Kenzo Marino.
Saya takut akan terjadi sesuatu di masa depan, ujar Raymond. Kau terlalu banyak mengkhawatirkan sesuatu. Jika benar Kenzo adalah orang yang seperti itu, mana mungkin Papa mengajarinya menjadi lebih kuat. Papa pasti sudah menyelidiki latar belakang Kenzo saat ini. Balas Zeva. Maaf jika kata-kata saya menyinggung Anda, Nona, ujar Raymond. Tidak masalah, tapi jangan katakan itu tepat di depan Kenzo. Dia mungkin akan memikirkannya dan jadi sedih. Zeva keluar dari mobil, menutup pintu, dan langsung masuk ke dalam rumah. Raymond terdiam beberapa saat sebelum kembali melajukan mobilnya. Raymond terus memikirkan hubungan Zeva dan Kenzo. Dia memang tidak terlihat seperti orang jahat, tapi aku tetap khawatir pada Nona. Semoga saja dia memang bukan orang yang akan membawa keburukan bagi Nona kami, petir Raymond. Astaga, Paman terkejut saat Kenzo melompat dan memeluk tubuhnya dengan erat. Kau membuatku terkejut, bocah besar. Paman tertawa sembari membelai rambut Kenzo. Ini benar-benar Paman kan? Aku tidak sedang bermimpi kan? Tanya Kenzo. Tentu saja ini sungguhan aku, keponakanku. Siapa lagi yang bisa memberikan pelukan hangat seperti ini padamu? Paman tersenyum. Aku tidak percaya ini. Paman benar-benar datang untuk menemuiku. Padahal terakhir kali Paman bilang akan sangat sulit untuk menghubungiku, sehingga waktu kita untuk bertemu akan menjadi semakin jauh, ujar Kenzo. Aku hanya bercanda. Aku menyiapkan kejutan untukmu dengan tidak memberitahumu tentang kedatanganku kemari. Aku ingin melihat reaksimu dan seperti yang sudah kuduga, reaksimu benar-benar memuaskan, ujar Paman. Tapi itu tidak bagus. Seharusnya Paman memberitahuku agar aku bisa mempersiapkan segalanya, sehingga Paman bisa berada di sini dengan nyaman, jawab Kenzo. Kau khawatir aku akan merasa tidak nyaman? Mana mungkin aku merasa tidak nyaman di tempat keponakanku sendiri. Sudahlah, lebih baik kau duduk saja dulu. Kau kan baru pulang dari liburan. Aku akan membuatkan sesuatu untukmu. Paman mendorong Kenzo keluar dari dapur. Seharusnya akulah yang membuatkan sesuatu untuk Paman. Ini adalah tempat tinggalku, sedangkan Paman adalah tamu. Aku yang harus melayani Paman. Tidak mungkin kan tamu yang melayani tuan rumah, ujar Kenzo. Rumahmu itu rumahku juga, dan jangan bersikap seolah-olah kita adalah orang asing. Cepat duduk, aku akan membuatkanmu sesuatu yang lezat. Paman berhasil membuat Kenzo duduk di sofa. Jangan berani melangkah ke dapur ya, ujar Paman sebelum masuk kembali ke dapur. Kenzo tersenyum kecil. Dia merasa sangat bahagia karena bisa melihat wajah pamannya lagi. Sudah lama sekali sejak terakhir kali Kenzo bertemu dengan pamannya. Kenzo sangat merindukan pria itu. Paman, bagaimana Paman bisa masuk ke dalam rumahku? Tanya Kenzo. Aku menggunakan kunci cadangan. Kau tidak lupa kan? Aku memiliki kunci rumahmu. Kau sendiri yang memberikannya padaku. Kau bilang agar aku bisa masuk kalau kau sedang tidak ada di rumah, jawab Paman. Oh iya, aku lupa, jawab Kenzo. Apakah berpacaran membuat ingatanmu jadi sedikit bergetar? Tanya Paman. Apa yang Paman katakan? Apa hubungannya itu dengan pacaran? Kenzo sangat malu. Saat kau berpacaran dengan seseorang, kau tidak akan fokus pada hal lain dan lebih mementingkan pacarmu saja. Itu membuat ingatanmu pada hal penting lain jadi sedikit terganggu, jawab Paman. Mana mungkin seperti itu. Aku memang menganggap pacarku itu penting, tapi aku tahu bagaimana cara membagi waktu untuk melakukan kepentingan yang lain. Lagi pula, pacarku tidak pernah memaksaku untuk selalu menemaninya dan ataupun menghabiskan waktu bersamanya. Aku beruntung mendapatkan pacar yang pengertian, ujar Kenzo. Oh, baguslah kau mendapatkan pacar yang seperti itu, balas Paman. Tak lama kemudian, dia keluar membawa 2 piring nasi goreng yang masih panas. Dia meletakkan nasi goreng itu di atas meja, kemudian duduk di sofa single. Makanlah, ujar Paman. Kenzo mengambil sendok dan mulai memakan nasi goreng buatan pamannya. Sudah lama sekali sejak Kenzo mencicipi nasi goreng buatan pamannya. Rasanya tidak pernah berubah, tetap enak. Dari pamannya lah Kenzo belajar membuat nasi goreng. Aku merindukan nasi goreng Paman, ujar Kenzo. Kau hanya merindukan nasi gorengku saja? Tanya Paman. Iya, nasi goreng ini jauh lebih penting daripada Paman, jawab Kenzo.
Dasar bocah ini, kalau begitu makanlah yang banyak, masih ada sisanya di dapur, ujar paman. Baik, aku akan makan banyak hari ini, ujar Kenzo. Dia makan dengan lahap dan menghabiskan setengah piring di saat paman baru memakan beberapa sendok. Dia menatap Kenzo yang terlihat begitu bahagia menyantap masakan buatannya. Paman tidak bisa menahan senyumannya. Senang rasanya melihatmu makan dengan lahap, ujar paman. Tentu saja aku makan dengan lahap, ini kan buatan paman, balas Kenzo. Dari dulu kau selalu pandai bicara, aku yakin kau selalu menggoda pacarmu dengan cara yang seperti ini, ujar paman membuat wajah Kenzo memerah. Jadi itu benar ya? Paman tersenyum kecil. Itu karena dia adalah gadis yang sangat imut, aku tidak tahan untuk tidak menggodanya, balas Kenzo malu-malu. Dasar bocah ini, aku jadi kasihan pada gadis itu. Dia mendapatkan serangan terus-menerus darimu. Paman tertawa. Paman seharusnya khawatir pada aku. Dia juga sama, selalu menggodaku seperti ini, jawab Kenzo. Oh iya, gadis yang bersedia menggoda seorang laki-laki itu sangat langka loh, balas paman. Dia memang gadis yang sangat langka, dia benar-benar unik. Paman pasti akan sangat menyukainya, ujar Kenzo. Bagaimana bisa aku menyukainya di saat aku belum pernah bertemu dengannya? Aku hanya pernah mendengar suaranya dan itu pun dari telepon. Kau mengerti maksudku kan? Paman tersenyum penuh maksud. Dia memberikan isyarat kepada Kenzo. Paman ingin bertemu dengan pacarku? Tanya Kenzo. Iya, aku sangat ingin bertemu dengannya. Tapi aku hanya punya waktu sebentar sebelum pukul 8 malam. Aku harus berangkat, ujar paman. Apa? Kenapa cepat sekali? Kenzo terkejut. Aku hanya mendapatkan hari libur sebentar. Aku datang kemari siang saat kau sudah berangkat berlibur ke pantai, jelas paman. Apa? Bukannya aku sudah bilang pada paman, aku akan pergi liburan ke pantai, atau seharusnya paman tidak perlu membuat kejutan dan memberitahuku sehingga aku bisa pulang lebih awal, ujar Kenzo. Dia merasa sangat bersalah. Tidak perlu merasa bersalah seperti itu. Ini salahku karena tidak mengecek pesan darimu lebih awal. Aku baru memeriksa pesan saat sudah tiba di sini, balas paman. Tapi karena hal ini kita tidak bisa menghabiskan waktu lebih banyak lagi kan, ujar Kenzo. Aku minta maaf Kenzo, ke depannya aku akan mencoba meluangkan lebih banyak waktu untuk bicara denganmu di telepon. Kalau aku mendapatkan libur lagi, aku akan menghubungimu sebelum aku datang kemari, balas paman. Baiklah, Kenzo sedikit kecewa. Namun dia tidak bisa melakukan apa-apa. Tuntutan pekerjaan paman membuat pamannya itu tidak bisa meluangkan lebih banyak waktu. Aku tidak mengerti kenapa paman terus saja bertahan di tempat seperti itu, padahal paman bisa saja pergi bekerja di tempat lain dengan segala macam pengalaman yang pernah paman miliki. Aku yakin paman bisa mendapatkan pekerjaan dengan mudah, ujar Kenzo. Itu karena aku sangat betah di sini. Sejak dulu aku selalu ingin bekerja di tempat ini. Sekarang aku sudah mendapatkannya. Aku tidak bisa melepaskannya. Selain itu, ada banyak orang baik di sana. Tidak ada di antara kami yang memiliki hubungan toksik dan mencoba menjatuhkan satu sama lain. Kami saling mendukung dan sudah seperti keluarga yang sangat dekat. Karena itulah aku betah di sana. Jam kerjanya memang sangat gila, namun itu berpengaruh terhadap gaji. Ya, ini seimbang lah menurutku, jelas paman. Walau begitu, kalau paman merasa lelah, paman tidak harus memaksakan diri. Di umur seperti ini, paman tuh harus lebih sering beristirahat, ujar Kenzo. Terima kasih karena kau sudah mengkhawatirkanku, Kenzo. Tolong biarkan aku bertahan seperti ini. Aku akan pensiun saat kau telah menerima pekerjaan yang bagus, sehingga kau bisa memberikan bekal di masa pensiunku. Hahaha. Apa kau masih mempertahankan cita-citamu menjadi seorang koki? Tanya paman. Entahlah, mungkin cita-citaku akan berubah sekarang, jawab Kenzo. Apa cita-citamu? Aku akan selalu mendukungmu, Kenzo. Kau harus melakukan apa yang kau inginkan. Ikuti kata hatimu dan jangan mengikuti kata-kata buruk orang lain. Mengerti? Ujar paman. Iya, aku mengerti paman. Terima kasih ya, ucap Kenzo. Jadi kapan nih aku bisa bertemu dengan pacarmu? Tanya paman. Aku tidak bisa menghubunginya sekarang paman. Dia harus beristirahat setelah bersenang-senang. Dia pasti sangat lelah. Aku tidak bisa memintanya kemari ataupun pergi ke sana dan mengganggu istirahatnya. Maaf, mungkin paman bisa bertemu dengannya lain kali saja, jawab Kenzo.
Tidak masalah, masih ada kesempatan kok buat bertemu selagi hubungan kalian baik-baik saja, ujar paman. Hubungan kami akan selalu baik-baik saja paman, aku akan memastikan itu, tegas Kenzo. Aku menyukai kepercayaan dirimu. Jika kau bisa mempertahankan hubunganmu sangat lama, bahkan sampai ke jenjang pernikahan, itu artinya kau adalah orang yang sangat hebat, ujar paman. Kalau begitu aku akan membuktikan kepada paman. Aku memang orang yang hebat, balas Kenzo. Sekarang habiskan makananmu terlebih dahulu, perintah paman. Baik paman. Kenzo kembali memakan nasi goreng miliknya. Aku harus mengangkat telepon sebentar. Paman berdiri begitu sebuah telepon masuk ke dalam ponselnya. Pria itu pergi menjauh dari Kenzo. Kemudian ponsel Kenzo juga bergetar, menampilkan panggilan dari Zeva. Kenzo langsung mengangkatnya. Aku baru saja memencet tombol telepon dan kau sudah mengangkatnya saja, ujar Zeva dari seberang sana. Itu karena yang menelpon adalah dirimu. Aku tidak bisa membiarkanmu menunggu terlalu lama, jawab Kenzo. Dasar tukang gombal, ciber Zeva. Tapi kau kan suka dengan tukang gombal yang satu ini, balas Kenzo. Iya deh, aku tidak bisa menyangkalnya juga. Kau sedang apa? Tunggu sebentar. Apa yang baru saja aku lakukan? Kenapa aku malah menghubungimu? Seharusnya aku tidak mengganggumu sama sekali. Padahal kita sudah berjanji tidak akan mengusik privasi satu sama lain dan bertemu di sekolah besok pagi. Dasar aku ini. Maaf ya Kenzo, aku akan menutup teleponnya sekarang, ujar Zeva. Jangan tutup teleponnya, aku juga ingin bicara denganmu. Aku sangat merindukanmu Zeva, balas Kenzo. Sangat merindukanku, kita baru saja bertemu beberapa saat yang lalu. Zeva tertawa kecil. Bukannya kau juga sama, kau merindukanku, karena itulah kau menelponku, iya kan? Kenzo tersenyum kecil. Itu kau tahu. Aku jadi sedikit malu, balas Zeva. Tidak perlu malu, wajar saja kau merindukanku. Aku memang seorang pacar yang selalu dirindukan, ujar Kenzo penuh rasa percaya diri. Nada bicaramu itu loh, menyebalkan, cibir Zeva. Aku sedang sangat percaya diri sekarang, ujar Kenzo. Tapi kau terdengar lebih bersemangat dari sebelumnya. Kau kenapa? Apa ada sesuatu yang membuatmu sangat bersemangat? Tanya Zeva. Sebenarnya pamanku datang ke rumahku. Dia baru saja membuatkanku nasi goreng. Ini aku sedang memakannya. Jelas Kenzo, pamanmu ada di sana. Maksudmu paman yang super sibuk itu? Pantas saja kau sangat bersemangat, ujar Zeva. Iya, itu karena sudah lama sekali aku tidak bertemu dengan pamanku. Lalu tadi paman bilang dia ingin sekali bertemu denganmu. Aku tidak mungkin menyuruhmu datang kemari. Kau pasti sangat lelah setelah semua yang terjadi. Tak jelas Kenzo. Lelah? Aku sama sekali tidak lelah kok. Aku sudah baik-baik saja sekarang. Apalagi setelah mendengar suaramu. Aku akan datang ke sana dan bertemu dengan pamanmu, ujar Zeva. Apa kau akan kembali sekarang juga? Kenzo terkejut. Iya, aku akan ke sana sekarang juga. Aku sudah mengambil sepeda gayung milikmu sekarang, jawab Zeva. Zeva, aku tidak perlu melakukannya. Pamanku bilang kalian bisa bertemu lain kali. Tidak perlu memaksakan diri, kumohon, pinta Kenzo. Aku tidak memaksakan diri sama sekali. Malah aku sedang bersemangat karena bisa melihat pamanmu sekarang. Sudah ya, aku tutup teleponnya dulu. Aku akan pergi ke sana. Sampai jumpa. Zeva menutup telepon. Halo, Zeva. Kenzo menatap layar telepon yang menghitam. Ada apa? Paman kembali ke tempat tadi. Dia menatap Kenzo yang terlihat kebingungan. Tadi pacarku nelpon. Lalu aku bilang kalau paman ingin bertemu dengannya. Kemudian dia bilang dia akan datang kemari sekarang juga, jawab Kenzo. Seharusnya kau bilang padanya tidak perlu memaksakan diri, ujar paman. Aku sudah mengatakan itu tapi dia tidak mau mendengarkan. Dia bilang dia tidak memaksakan diri. Sepertinya dia sangat ingin bertemu dengan paman, balas Kenzo. Begitu ya? Baiklah, biarkan aja dia datang. Lagi pula aku juga sangat penasaran dengan wajahnya. Kau tidak pernah memperlihatkan fotonya kepada aku sih, sindir paman. Itu karena aku merasa sangat malu, cicit Kenzo. Kenapa kau bisa merasa malu? Memangnya pacarmu itu jelek? Atau kau takut aku akan merebutnya darimu? Paman tersenyum. Mana mungkin. Aku yakin paman tidak akan melakukan hal seperti itu. Dasar paman bodoh, kesal Kenzo. Hahaha. Lalu kenapa kau bisa malu? Coba katakan padaku, pinta paman. Itu karena paman akan terus menggodaku nanti, balas Kenzo.
Ya, tidak salah sih, paman tertawa kecil. Ting tong. Bel rumah Kenzo terdengar disertai dengan suara Zeva yang memanggil nama Kenzo. Dia sudah datang. Tunggu di sini paman, aku akan membuka pintu. Kenzo berdiri dan membuka pintu. Benar saja, Zeva ada di depan sana. Gadis itu tidak memakai pakaian yang sama seperti tadi. Dia menggunakan celana pendek berwarna krem dengan atasan baju lengan panjang kebesaran berwarna putih. Rambutnya dikuncir pendek. Dia juga memakai sebuah topi berwarna putih. Pakaian Zeva benar-benar santai untuk seorang yang akan bertemu dengan anggota keluarga pacarnya. Kau benar-benar berlari kemari tanpa bersiap-siap, ujar Kenzo. Aku yakin pamanmu adalah orang yang sangat sibuk sehingga dia tidak memiliki waktu untuk menungguku lebih lama lagi. Zeva meletakkan sepedanya di tempat yang cukup aman sebelum memasuki rumah Kenzo. Paman melihat Zeva, dia langsung menatap gadis itu dengan lekat. Begitu pula dengan Zeva yang akhirnya bisa melihat wajah paman kesayangan Kenzo. Paman, ini pacarku Zeva. Zeva, ini pamanku. Kenzo memperkenalkan mereka berdua. Senang bertemu dengan Anda, Tuan, ucap Zeva sembari tersenyum kecil. Kau benar-benar anak yang sangat cantik, sudah kuduga. Kenzo tidak akan pernah mengirim fotomu kepadaku karena dia takut aku akan merebutmu. Celetuk paman. Paman, mana mungkin seperti itu? Kenzo terkejut. Apa aku benar-benar terlihat secantik itu, paman? Tanya Zeva. Tentu saja, kau adalah gadis tercantik yang pernah aku lihat, puji paman. Terima kasih banyak tuan, ucap Zeva. Tidak, jangan panggil aku seperti itu. Kau adalah pacarnya Kenzo. Kau juga harus bersikap lebih santai pada aku. Panggil saja aku paman. Lagi pula, sebentar lagi kita akan menjadi keluarga, benar kan? Paman mengedipkan sebelah matanya. Benar paman. Zeva ikut mengedipkan sebelah matanya. Apa kau mau nasi goreng? Aku membuat banyak hari ini. Kenzo tidak mungkin bisa menghabiskan semuanya, tawar paman. Karena aku adalah gadis yang tidak tahu malu, tentu saja aku bersedia. Zeva tersenyum kecil. Kenzo, ambilkan gadis ini nasi goreng yang tersisa, pinta paman. Baik paman. Kenzo bergegas pergi ke dapur. Kenapa kau berdiri saja? Duduk aja di sini, ujar paman. Baik. Zeva duduk di sofa panjang. Meski terbilang sofa panjang, itu hanya muat untuk 2 orang saja. Setelah ku lihat lebih dekat lagi, kau benar-benar cantik. Kenzo sangat beruntung bisa mendapatkanmu, ujar paman. Tidaklah paman, akulah yang beruntung mendapatkan Kenzo. Sangat sulit untuk mencari pacar seperti dia di saat-saat seperti ini. Dia tampan, pandai memasak, pintar rajin olahraga, pengertian, bahkan sangat imut. Dia benar-benar paket komplit. Aku sangat beruntung bisa mendapatkan seseorang sepertinya sebagai kekasihku, balas Zeva. Aku senang kau menyukai Kenzo. Sebenarnya aku selalu berpikir kalau anak itu tidak akan pernah memiliki pacar karena sikapnya. Aku masih tidak bisa menyangka kalau dia telah membawa seseorang gadis cantik datang ke rumahnya. Dia memang anak yang hebat, tapi kau juga gadis yang hebat. Sebelumnya tidak pernah ada gadis lain yang bisa menaklukkan hati Kenzo. Karena itulah kau sangat hebat. Aku sangat berterima kasih kepadamu karena kau bersedia menjadi pacarnya Kenzo. Sekarang hidupnya akan jadi lebih berwarna, ujar paman. Saat kami bertukar pesan, dia sangat sering bercerita tentangmu. Biasanya percakapan kami tidak begitu panjang. Namun begitu kau memasuki hatinya dan kau masuk ke dalam pembicaraan kami, dia tidak bisa berhenti mengirim pesan. Bahkan aku kadang tidak bisa membalasnya. Saking banyaknya pesan yang dia kirim, dia terlalu bersemangat, tapi aku senang melihat hal dia seperti ini. Jelas paman, pria itu tersenyum dengan senyuman yang sangat lembut. Aku mengerti kenapa Kenzo sangat menyayangi pamannya. Pria ini begitu baik, bahkan caranya bicara pun sangat menenangkan. Dia adalah orang yang bersedia mendengarkan cerita Kenzo dan orang yang telah membesarkan Kenzo dengan baik, batin Zeva. Aku juga berterima kasih kepada Anda, Paman, karena sudah membesarkan Kenzo, merawat dan menjaganya dengan baik. Jika tidak ada Anda, mungkin Kenzo tidak bisa bertahan. Anda adalah orang yang telah membawa Kenzo ke titik seperti ini. Anda patut mendapatkan pujian, ujar Zeva. Kata-katamu membuatku malu. Aku membesarkan Kenzo karena dia adalah keponakanku dan juga satu-satunya harta berharga yang ditinggalkan mendiang kakak perempuanku. Aku juga bangga pada diriku sendiri karena bisa membesarkan Kenzo dengan baik. Aku sudah menganggap Kenzo sebagai anakku sendiri. Awalnya aku ingin mengangkat Kenzo sebagai putraku. Namun aku akan menganggap itu sebagai tindakan tak menghargai kakak perempuanku. Karena itulah aku tetap menjaga posisi sebagai paman dan keponakan. Jelas, Paman. Anda telah berusaha keras, ucap Zeva.
Aku tahu, terima kasih. Aku sangat senang bisa membesarkan Kenzo hingga di titik ini. Aku ingin meminta sesuatu padamu. Bisakah kau menjaga Kenzo sementara aku pergi? Aku tidak mau dia kenapa-napa. Dia terlihat seperti orang yang sangat kuat, namun sebenarnya dia begitu lemah. Kadangkala dia masih teringat pada orang tuanya. Keberadaanmu pasti membuat Kenzo jauh lebih tenang. Lirih paman. Anda tidak perlu meminta sesuatu seperti itu, karena aku pasti akan melakukannya. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri, aku juga akan menjaga Kenzo dengan baik, bukan hanya fisiknya, tapi juga hatinya. Aku ingin menjadi kekasih pertama dan terakhir untuk Kenzo, serta seseorang yang akan menggenggam tangannya di altar suci, dan juga melahirkan anak-anaknya. Jawab Zeva memerah begitu dia membicarakan hal seperti itu. Pikiran Zeva sudah terlalu jauh. Perkataanmu membuatku sangat senang, paman tertawa kecil. Tapi di mana Kenzo? Aku hanya memintanya untuk mengambil nasi goreng. Kenapa dia lama sekali? Dia membuatku khawatir. Paman berdiri, dia berjalan ke arah dapur. Apa yang kau lakukan? Tanya paman saat melihat Kenzo di dapur. Nasi gorengnya hanya tersisa sedikit, jadi aku membuatnya lagi untuk Zeva. Kenzo menyajikan nasi goreng yang dia buat di piring yang sama dengan buatan paman. Warna mereka berbeda. Nasi goreng Kenzo berwarna putih, sementara nasi goreng paman berwarna kecoklatan. Maaf membuatmu menunggu lama, Zeva. Kenzo meletakkan piring berisi nasi goreng yang telah siap di hadapan Zeva. Gadis itu sempat mengerutkan dahi begitu melihat nasi goreng itu. Kenapa ada dua warna? Tanya Zeva. Yang coklat itu buatan pamanku, sedangkan yang putih buatanku. Nasi goreng paman hanya tersisa sedikit. Aku takut kau tidak kenyang, ucap Kenzo. Kau sangat perhatian Kenzo, tapi kau membuatku terlihat seperti gadis yang rakus, balas Zeva. Maaf ya Zeva, Kenzo memang seperti itu. Paman tertawa kecil. Aku tahu. Zeva menarik pelan pipi Kenzo karena remaja itu memerah malu. Terima kasih Kenzo, kau memang pengertian dan tahu aku banyak makan, ucap Zeva. Tidak masalah, nikmatilah makananmu, balas Kenzo. Setelah itu mereka kembali melanjutkan percakapan dengan Zeva yang menikmati nasi goreng buatan kedua laki-laki itu.